Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari film yang berjudul Drive. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Film ini dimulai dari cerita seorang wanita yang bernama Han Yuna. Yuna mencoba peruntungannya sebagai YouTuber. Di awal karirnya sebagai seorang YouTuber, di mana dia mengupload banyak video, tidak ada seorang sama sekali yang tertarik untuk menonton videonya. Sampai pada akhirnya, Yuna mencari tahu bagaimana cara meningkatkan penonton di internet. Setelah tidak pantang menyerah untuk terus mencoba dan menemukan topik apa yang disukai oleh penonton, lambat laun views penontonnya pun bertambah dan naik. Yuna pun sekarang sering melakukan live show sehingga makin disukai oleh banyak orang. Selain itu karena kepribadian yang ceria, jadi orang semakin suka sama Yuna. Banyak video yang diupload pun sekarang sudah memiliki banyak penonton. Sampai pada akhirnya Yuna berhasil menandatangani kontrak dengan rekanan rumah produksi dan seorang produser. Setelah itu, subscriber pengikutnya pun makin bertambah banyak. Dan karena semakin banyak dikenal orang, otomatis Yuna pun menjadi semakin terkenal dan mulai banyak membintangi iklan dan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu influencer terbaik. Bahkan pelanggan YouTube-nya pun berhasil mencapai 700.000 subscriber. Tentu hal ini adalah hal yang membanggakan bagi seorang YouTuber yang di awal karirnya tidak terkenal dan dimulai dari bawah. Cerita kemudian beralih ke saat Yuna ingin menghadiri suatu acara. Produsernya yang bernama Choi Eun Suk mencoba membantunya mencari sepatu di bagasi mobilnya Yuna yang penuh dengan barang. Di dalam perjalanan ke sebuah event, tiba-tiba Yuna dihubungi oleh sebuah agensi yang ingin bekerja sama dengannya. Tapi Yuna menolak halus ajakan itu, karena Yuna tidak ingin merusak hubungan baik yang sudah dibangun dengan agensinya sekarang. Apalagi dengan produser yang sudah membesarkan namanya. Kita juga mengetahui bahwa walaupun setelah nama Yuna besar seperti sekarang, dia ternyata masih sendiri mengedit videonya di YouTube. Dan hal itu pun dikeluhkan Yuna kepada produsernya. Tapi si produser tetap tidak setuju kalau masalah pengeditan diserahkan kepada orang lain. Apalagi biayanya kalau pakai pihak ketiga pasti akan jauh lebih mahal. Nah, hal itulah yang dipakai oleh agensi lain yang bernama MBS untuk merekrut Yuna. Dengan dalih, kalau Yuna masih bersama dengan produsernya yang sekarang, dia tidak akan bisa maju. Agensi lain itu juga menjanjikan akan memberikan kru yang terbaik untuk Yuna, dan juga uang yang besar. Mendengar uang segitu besarnya, sepertinya Yuna luluh juga, dan mengambil kesempatan ini untuk bernegosiasi dengan agensi MBS untuk menaikkan tawarannya. Dan hal itu pun disetujui oleh agensi MBS. Dan akan memberikan tawaran kontrak yang baru. Yuna pun sampai di tempat acara, dan di sana dia mengetahui bahwa akan ada influencer lain yang juga diundang di acara tersebut. Acara itu adalah acara peluncuran produk kosmetik yang baru, dan akan ditayangkan di TV. Tapi sayangnya, ada satu masalah yang membuat acara itu terancam gagal untuk ditayangkan di TV. Yuna pun pada akhirnya menawarkan bantuannya untuk menayangkan acara ini di channel YouTube-nya secara live. Dengan syarat, dia mendapatkan liputan eksklusif acara launching kosmetik itu, dan menyuruh influencer yang lain untuk pulang. Negosiasi pun langsung terjadi di sana. Dan pada akhirnya, panitia penyelenggara acara pun menyetujui tawarannya Yuna. Sebuah fakta pun terlihat, bahwa sebenarnya Yuna bekerja sama dengan salah satu staf dari penyelenggara acara itu. Sehingga akhirnya dia mendapatkan deal penayangan launching event tersebut. Produsernya pun kaget setelah mengetahui hal ini, dan kemudian memujinya. Tak lama kemudian, ada seorang polisi wanita yang bernama Park Jung Suk masuk dan menghampirinya. Jung Suk terlihat di sana untuk menawarkan kerjasama kepada Yuna, yang sepertinya sudah lama ditolak olehnya. Tapi Jung Suk tetap gigih untuk mendapatkan kerjasama tersebut. Dan anaknya Jung Suk juga ternyata adalah salah satu pelanggan dari channelnya Yuna. Event pun dimulai, dan Yuna mulai mempromosikan produk-produk yang ada di channelnya. Tapi tiba-tiba saat sedang promosi live, para penonton yang menonton channelnya pun berkurang drastis. Dan diketahui bahwa orang-orang berpindah untuk menonton channel Ria TV, yang adalah influencer lain saingannya dari Yuna. Hal itu jelas diprotes oleh Yuna dan produsernya kepada panitia penyelenggara, karena ini telah melanggar perjanjian kontrak. Tapi penyelenggara bilang bahwa taruhan kontrak dari Ria lebih baik, dan keuntungannya bisa digunakan untuk membayar pelanggaran kontrak dari Yuna. Yuna pun kemudian menanyakan siapa yang membawa Ria ke sini. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampiri mereka, dan mengatakan kalau dia yang membawanya. Ternyata pria itu adalah Na Jin Soo, seorang direktur eksekutif dari agensi MBS. Dan ternyata pria itu adalah orang yang mau merekrut Yuna sebelum Yuna meminta kenaikan harga kontrak. Hal itu membuat Yuna kesal dan menghubungi Jin Soo dan mengatakan kalau Yuna akan menerima tawaran MBS sebelumnya. Jin Soo pun menanyakan alasannya dan dijawab oleh Yuna kalau dia adalah orang yang gampang luluh. Tawaran Yuna ditolak oleh Jin Soo karena ternyata dia sudah memiliki rekanan. Tapi Yuna nggak menyerah dan terus memujuk Jin Soo. Dan akhirnya Jin Soo pun menyuruh Yuna untuk datang ke suatu tempat besok dan akan memikirkan tawaran dari Yuna kalau dia bersedia datang. Yuna pun pada akhirnya mengiyakannya, karena dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini begitu saja. Yuna pun kembali ke mobilnya, dan karena kelelahan, dia menelepon supir cadangan untuk datang ke tempatnya dan mengantarkan Yuna pulang.
Hujan pun turun dengan lebat, dan kita melihat kalau si supir serep pun datang, dengan tiba-tiba menghampiri Yuna. Cerita kemudian beralih ketika Yuna terbangun, dan dia kaget kalau dia sedang diikat dan disekap entah di mana di tempat yang sempit. Yuna pun berteriak meminta bantuan, tapi sayangnya tidak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba ada ponsel yang berbunyi, dan ketika Yuna angkat, dia pun meminta bantuan kepada orang tersebut. Ternyata pria tersebut adalah pemilik telepon yang Yuna pakai sekarang. Pria itu kehilangan teleponnya, dan menelepon nomornya supaya bisa mengambil balik ponselnya yang hilang. Pria tersebut pun berjanji akan menghampiri posisinya Yuna jika Yuna memberitahukan tempatnya. Yuna pun mulai mencari-cari apa yang ada di sekelilingnya yang bisa membantunya untuk menentukan arah, tapi malah terkejut ketika Yuna mengetahui bahwa dia sedang berada di dalam bagasi mobilnya sendiri. Hal itu pun membuat si pria penelepon terkejut, dan Yuna pun akhirnya memberitahukan posisi dan nomor plat mobilnya. Ketika sedang mencari mobilnya Yuna, si pria tiba-tiba menyebutkan warna mobil yang membuat Yuna kaget. Karena sebelumnya, dia tidak pernah menceritakan apapun tentang warna mobilnya. Hal itu jelas membuat Yuna bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria yang menelepon dia? Si pria itu pun akhirnya tertawa dan mengatakan bahwa Yuna telah diculik. Si pria itu kemudian menjalankan mobilnya Yuna. Yuna menanyakan alasan kenapa dia melakukan ini kepadanya. Apakah karena uang, kata Yuna. Yuna pun berjanji akan memberikan apapun yang si penculik itu mau. Si penculik itu kemudian menyebutkan kalau dia ingin $1 juta sebagai uang tebusan. Hal ini tentu saja membuat Yuna kaget, karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Si penculik ternyata juga mengetahui profil dari Yuna, lahir tanggal berapa dan apa pekerjaannya sekarang. Si penculik juga mengetahui tentang duit kontrak dari agensi MBS, dan meminta Yuna untuk mentransfer duitnya sekarang. Yuna pun berjanji untuk membayarnya, kalau dia dilepaskan, tapi penculik itu jelas menolaknya. Si penculik juga memberitahukan Yuna di mana keberadaan ponsel Yuna, kemudian mengancam Yuna bahwa mobil itu akan dihancurkan. Karena diancam, Yuna akhirnya mentransfer sejumlah uang. Namun hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan dengan si penculik, karena dia meminta uang tebusan sebesar $1 juta, bukan $350.000. Yuna berkata kalau dia tidak punya uang. Selama ini yang dia tampilkan itu semua adalah pemberian orang, dan kalau dia dibebaskan, Yuna berjanji akan mendapatkan uang sisanya. Si penculik menyarankan gimana kalau dia menghasilkan uang untuk membayar kekurangannya sekarang. Si penculik juga meminta Yuna untuk memulai siaran langsungnya dan menghasilkan uang $650.000 dari siaran live streamingnya. Yuna juga diberikan waktu hanya selama 1 jam untuk mencapai target itu. Yuna kemudian bertanya-tanya gimana caranya mendapatkan uang segitu banyak dari siaran langsung. Tanpa berpikir panjang karena ingin selamat, Yuna langsung memulai siaran langsungnya. Yuna menggunakan topik "aku telah diculik" untuk memancing banyak penonton masuk ke dalam channelnya. Sebelum waktu siaran langsung dimulai, Yuna mencoba telepon 911 dan melaporkan situasinya kepada polisi dan meminta untuk segera langsung ditolong. Si penculik yang menyadari kalau waktu siaran telah lewat, kemudian menggerakkan mobilnya untuk menyadarkan Yuna. Akhirnya siaran langsung pun dimulai, dan di sana Yuna mengaku kalau dia telah diculik. Banyak penonton siaran langsung itu yang masih tidak percaya kalau Yuna telah diculik. Yuna juga memberitahukan bahwa dia membutuhkan uang sebesar $650.000 supaya dia bisa dibebaskan. Ada beberapa orang yang mulai mentransfer sejumlah uang untuk membantu Yuna. Ada juga yang menyarankan ide untuk kabur dari bagasi mobil. Yuna pun kemudian melihat caranya di internet dan mencobanya sendiri. Tapi sayangnya, tombol yang diperlukan itu patah. Semua penontonnya pun menyaksikan kejadian ini secara langsung. Dan karena itu, mulai banyak orang yang mentransfer uang untuk menolong Yuna. Tapi tiba-tiba di chat ada orang yang mengaku sebagai penculik Yuna dan memberikan bukti sebuah foto bahwa benar dia adalah penculiknya. ID penculik yang bernama Crusader itu juga memberitahukan kepada para penonton bahwa Yuna akan melakukan apa saja untuk mencapai target $650.000. Yuna pun diminta untuk jujur menceritakan siapa dirinya. Si Crusader pun mengirimkan foto Yuna saat masih sekolah dulu. Dan kelihatan dari foto itu kalau dulu waktu sekolah, Yuna sangat berbeda dari sekarang. Semua yang menonton dan melihat foto itu jelas jadi bertanya-tanya tentang masa lalunya Yuna. Yuna pun menyangkal kalau yang ada di foto itu bukan dia. Yuna juga meminta si penculik untuk memelankan kendaraannya karena dia pusing, sambil mengulur waktu supaya dia bisa membuka pintu bagasi yang tertutup itu. Mobil pun mulai melambat, dan akhirnya Yuna bisa membuka bagasi mobil itu dan hendak kabur. Tapi si penculik segera menghentikan mobilnya dan jalan mundur untuk menyulitkan Yuna keluar dari mobil. Para penonton yang menonton Yuna secara langsung pun langsung heboh, dan banyak yang mentransfernya uang karena mereka melihat bahwa Yuna benar-benar diculik dan proses yang terjadi di jalan. Kejadian yang disiarkan langsung ini juga menarik perhatian polisi. Polisi juga mulai mengecek berita tentang laporan penculikan ini, dan kemudian menelepon Yuna. Yuna pun mengangkat telepon dari polisi, dan di sana dia ngomel-ngomel kenapa sampai sekarang dia juga belum diselamatkan. Polisi kemudian menyuruh Yuna untuk mengaktifkan peta di ponselnya sehingga posisinya bisa diketahui.
Setelah Yuna melakukan apa yang disuruh oleh polisi, dia terkejut kalau ternyata sekarang dia ada di Singapura. Tapi itu ternyata karena si pelaku penculikan mematikan GPS di ponselnya, sehingga peta di handphone menjadi error. Polisi juga menanyakan siapa itu Crusader. Apakah Yuna mengenalnya? Yuna pun akhirnya mengambil waktu untuk berpikir sejenak siapa kira-kiranya Crusader itu. Apakah itu adalah orang yang membencinya? Setelah itu, Yuna pun menelepon Yunsok. Yunsok pun kaget kalau ternyata Yuna beneran diculik. Dan Yuna juga memintanya untuk mengambil laptopnya dan mencari kartu nama Ria. Yunsok pun bertanya, emangnya benar dia pelakunya? Usut punya usut, ternyata videonya si Ria itu pernah dilaporkan oleh Yuna karena telah melanggar hak cipta. Jadi mungkin saja ini adalah balasan yang dilakukan Ria kepada Yuna dan meminta Yunsok untuk menelepon Ria. Setelah itu, penculik juga menelepon Yuna kembali. Dan di sana, Yuna menanyakan apakah dia pernah menyakiti si penculik atau pernah menyinggungnya. Kenapa sampai Yuna dibeginikan? Si penculik pun kemudian meminta Yuna untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Yuna kebingungan sebenarnya apa yang mau dilihat dari si penculik. Yuna pun disuruh kembali melakukan siaran langsung oleh si penculik, karena waktu menunjukkan kalau tersisa 30 menit lagi untuk mencapai target. Saat memulai siarannya kembali, si Crusader menanyakan kebenaran dari kematian ayahnya, bahwa itu semua adalah bohong, dan Yuna melakukan semuanya demi uang. Saat Yunsok membuka laptopnya Yuna, tiba-tiba ada email masuk dari agensi MBS. Setelah itu si penculik menyuruh Yuna untuk membuka lantai bagasi mobil. Ternyata di sana ada sebuah jari yang telah putus. Tentu saja itu membuat Yuna jadi kaget dan marah. Si penculik juga meminta Yuna untuk menghentikan siarannya kalau dia mau, dan mereka langsung ke tempat rongsokan mobil. Yuna yang tidak mau mati pun akhirnya meminta maaf, dan berkata akan menuruti semua permintaan si penculik karena dia ingin selamat. Si penculik akhirnya menyuruh Yuna untuk memakan jari yang telah putus itu, dan akan memberikannya sejumlah uang. Yuna tentu saja ketakutan, dan menjawab kalau dia tidak akan melakukan itu. Polisi pun kembali menelepon Yuna, dan Yuna meminta polisi untuk mengecek saingannya si Ria. Tapi ternyata si Ria itu sedang melakukan siaran langsung juga. Melihat itu, polisi bilang ke Yuna untuk menghentikan semua siaran langsung ini dan hentikan kebohongan dan tipuan ini sekarang juga. Polisi juga menegaskan kalau mereka baru saja menerima informasi kalau semua ini adalah tipuan. Yuna pun menanyakan siapa yang memberikan sumber informasi itu. Dan ternyata itu adalah Yunsok. Itu semua karena Yunsok merasa kalau Yuna menusuknya dari belakang. Yunsok ternyata melihat proposal yang diberikan oleh MBS. Dan dari proposal itu, ternyata semua adegan penculikan ini seperti sudah direncanakan sebelumnya. Yuna tentu saja menolak tuduhan itu. Tapi Yunsok tetap saja tidak percaya, karena ada bukti kalau agensi MBS telah mentransfernya sejumlah uang. Yunsok yang kesal pun langsung mematikan siarannya. Tak lama kemudian Yuna mendapatkan telepon dari Pak Junsuk, polisi wanita yang mengajaknya kerjasama untuk kegiatan video promo. Di sana Junsuk menanyakan, apakah penculikan ini benar apa adanya? Dan Yuna pun menjawab, kalau ini semua adalah benar. Junsuk pun percaya sepenuhnya pada kata-kata dari Yuna. Junsuk juga memberitahukan kalau posisinya Yuna sudah dilacak, dan polisi sedang dalam perjalanan untuk menolongnya. Yuna pun berterima kasih atas bantuannya Junsuk. Yuna di sana juga menanyakan kenapa Junsuk bisa percaya pada omongannya. Dan Junsuk berkata, kalau itu adalah karena anaknya adalah penggemarnya Yuna, dan meminta Yuna menepati janjinya untuk syuting video promo. Junsuk kemudian bertanya, kenapa si penculik kok bisa tahu soal kontrak dengan MBS? Bukannya itu semua adalah rahasia? Mendengar itu, Yuna pun jadi berpikir sejenak, dan mengecek sesuatu, dan mengatakan kalau dia tahu siapa sebenarnya Crusader alias penculiknya. Saat itu Junsuk juga bilang kalau dia sudah menemukan Yuna. Kejar-kejaran pun terjadi antara polisi dengan si penculik. Tapi di tengah-tengah pengejaran itu ada sebuah mobil yang mencoba untuk menghalangi. Dan ternyata itu adalah mobil dari salah satu YouTuber yang juga mencoba untuk melaporkan kejadian penculikan secara langsung. Mobil pun berhasil dihentikan oleh pihak kepolisian. Tapi setelah dicek, ternyata itu adalah mobil yang berbeda. Jadi si penculik berhasil mengganti nomor plat mobil tersebut, sehingga para polisi tertipu dan mengejar mobil yang salah. Sedangkan di tempat lain, Yuna akhirnya bisa menemukan siapa penculiknya dengan menyamakan bukti tulisan di cat teleponnya. Yuna pun memberitahukan fakta ini kepada penonton dan kemudian menelepon nomor telepon direktur agensi MBS Jinsu. Tapi ketika ditelepon, ternyata teleponnya juga ada di dalam bagasi mobil. Yuna mencoba mencari sumber suara telepon itu. Dan ketika membuka tas, Yuna terkejut kalau di dalam tas itu ternyata ada mayatnya Jinsu. Potongan jari yang kita lihat sebelumnya juga ternyata dari Jinsu. Yuna histeris begitu juga dengan para penonton siarannya. Setelah itu kita melihat si penculik menelepon Yuna lagi. Dan di sana Yuna berkata, kalau dia akan mengikuti semua perintah dari si penculik. Waktu Yuna untuk mengumpulkan uang juga sudah sangat terbatas. Penculik menyuruh Yuna untuk menanggalkan pakaiannya. Dan hal itu tentu saja membuat para penontonnya heboh dan mentransfer banyak uang. Tak mau melakukan itu, akhirnya Yuna menusuk tangannya sendiri dan membuat para penonton terkejut dan diam. Yuna pun akhirnya sadar kalau dirinya tidak akan selamat dan mengucapkan salam perpisahan kepada para pelanggan dan penontonnya. Di saat itu, Yuna juga mengakui semua perbuatannya.
kalau selama ini dia melakukan segala cara untuk sukses termasuk berbohong. Yuna juga meminta maaf kepada ayahnya, karena dia telah menggunakan kematian ayahnya untuk kepentingannya sendiri. Yuna juga sudah tidak peduli lagi dengan kejadian penculikan ini dan terus meminta maaf. Para penonton yang menganggap ini sudah tidak seru lagi mulai keluar satu persatu. Tapi tetap masih ada penonton yang meminta Yuna untuk tidak menyerah. Bahkan ketua panitia event di awal pun mengirimkan Yuna uang dan meminta dia untuk tidak menyerah. Uang $650.000 pun pada akhirnya berhasil dikumpulkan. Si penculik juga mengucapkan selamat, tapi juga meminta Yuna untuk meminta maaf kepadanya. Yuna pun mengatakan kalau dia sudah meminta maaf kepada si penculik dan mengatakan kalau dia ingat siapa si penculik itu. Kemudian membuka video ulang tahunnya dulu yang pernah diupload. Pada saat itu ternyata si Crusader juga salah satu penggemarnya Yuna. Namun ketika itu di chat, Crusader sangat tidak sopan kepada penonton yang lainnya, sehingga Yuna membloknya. Tapi itu malah membuat Crusader menghubungi nomor langsung Yuna. Di chat itu si Crusader mengaku kalau dia sakit parah, dan dia membutuhkan teman saat harapan hilang. Hal itu tapi justru membuat Yuna marah dan meminta si Crusader jangan mengganggunya. Nomor telepon Crusader pun disebarluaskan oleh Yuna. Hal itu sepertinya membuat Crusader si penculik sakit hati. Di telepon, Yuna pun menyesali semua perbuatannya waktu itu. Tapi tetap saja, mobil tetap melaju karena si penculik hanya tidak mau Yuna ada. Yuna pun mempertanyakan janjinya, kalau dia akan membebaskan Yuna kalau uangnya sudah tercapai. Cuman masalahnya, uangnya ditransfer melebihi waktu yang diberikan. Yuna bersikeras untuk keluar, tapi tetap nggak bisa. Crusader si penculik pun akan memberikannya kesempatan terakhir. Crusader juga memberitahukan bahwa dia meletakkan kunci di perutnya Jinsu. Jadi Yuna harus membelah perut Jinsu dan mengambil kuncinya. Yuna mengambil pisau dan akan menusuk perutnya Jinsu. Tapi tiba-tiba Jinsu terbangun. Ternyata selama ini Jinsu belum mati dan masih hidup, sahabat tonton. Crusader menyuruh Yuna untuk membuka perut Jinsu dalam keadaan hidup. Berita penculikan Yuna pun menjadi viral sampai masuk ke berita. Pihak polisi pun bergerak cepat untuk menemukan Yuna. Yunsok kemudian menghampiri kantor polisi untuk menyerahkan GPS posisi Yuna berada, karena handphonenya Yunsok tertinggal di mobil. Crusader meminta Yuna untuk membunuh Jinsu, karena hanya salah satu saja yang bisa selamat. Stres karena tekanan ingin hidup, Yuna pun mengambil pisau dan hendak menikam Jinsu. Tapi ternyata Yuna malah menusuk ke mobil, sehingga bensin keluar dan hendak membakarnya. Crusader akhirnya kesal karena kejadian ini. Polisi juga akhirnya bisa menemukan identitas si penculik. Nama pelaku penculikan adalah Yongsu. Tapi anehnya, sebenarnya Yongsu sudah meninggal tahun lalu. Crusader si penculik akhirnya terus memacu kendaraannya sampai jatuh ke laut. Mobil pun sekarang kemasukan air, dan mereka berdua berusaha untuk kabur dari sana. Yuna berhasil membuka bagasi, dan akhirnya bisa keluar dan selamat. Saat hendak menaiki jembatan, ternyata si penculik sudah menunggu di sana. Yuna pun bertanya siapa dia sebenarnya, dan kenapa kok bisa kenal sama Crusader. Yuna mencoba untuk lari, tapi tidak bisa menjauh dari si penculik. Alhasil, Yuna pun dihajar habis-habisan. Untungnya Yunsuk datang tepat pada waktunya, dan menembak si penculik. Penculik pun akhirnya bisa dilumpuhkan, sahabat tonton. Saat itu, Yuna melihat ponsel yang penculik gunakan, dan kemudian berusaha untuk meneleponnya. Tapi ketika Yuna telepon, handphone si penculik tidak berbunyi, tapi malah ponselnya Junsuk yang berbunyi. Nomor yang keluar di ponsel Junsuk dengan tulisan "Putraku". Ternyata si Crusader adalah anaknya Junsuk, sahabat tonton. Wah, plot twist banget ya ini. Nggak ada yang nyangka nih pasti. Momen saat Crusader dimarahi oleh Yuna ternyata disaksikan oleh Junsuk. Jadi pada saat nomor telepon Crusader disebarluaskan oleh Yuna, banyak yang menghubungi Crusader dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Hal ini juga disaksikan oleh Junsuk. Dan ternyata setelah kejadian itu, Crusader menghabisi nyawanya sendiri. Mendengar itu, Yuna langsung syok, dan Junsuk langsung menodongkan pistolnya kepada Yuna. Tapi tak lama setelah itu, Yunsok dan polisi datang menghampiri lokasi Yuna. Yunsok juga merekam semua kejadian ini secara langsung. Junsok yang sudah terpojok, kemudian berkata, kembali ke rencana semula, dan menjadikan Yuna sebagai pembunuh. Tembakan pun terlepas dan mengenai Junsok. Kita juga melihat bahwa si penculik itu bernama Lee Do-young, seorang penjahat yang sudah dihukum 3 kali. Dan orang yang menangkapnya sebenarnya adalah detektif Junsuk. Kejadian drama penculikan ini pun akhirnya selesai, dan Yuna pulang dengan produsernya Junsok. Di mobil, Yuna berterima kasih karena Junsok telah menolongnya. Dan juga kita mengetahui kalau karena kejadian ini, pelanggan di YouTube-nya Yuna sekarang mencapai 1,35 juta subscriber. Film ini berada di sini, sahabat tonton. Gimana menurut sahabat tonton? Seru nggak filmnya? Ternyata kehidupan para YouTuber dan influencer di luar sana nggak segampang yang kita kira juga ya. Maka dari itu, hati-hati dengan ucapan kita. Karena mungkin saja bisa menyakiti orang yang mendengarnya. Sampai jumpa di film lainnya ya, sahabat tonton.